Halo guys, ketemu lagi di channel Keki Gadget. Kali ini kita akan bahas smartwatch 2-in-1, di mana smartwatch ini memiliki TWS di dalamnya. Ya, hampir mirip dengan Huawei Watch Buds yang kemarin diluncurkan, yang diklaim bahwa smartwatch tersebut adalah smartwatch pertama yang menggabungkan antara smartwatch dan TWS. Tapi jauh sebelum itu banyak sudah smartwatch yang memiliki TWS di dalamnya. Ya, salah satunya yang kita akan bahas di video kali ini. Nanti kita akan bahas secara lengkap, tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel Keki Gadget, tolong diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari Keki Gadget. Oke guys, kita bahas dari kotaknya dulu ya. Di sini kotaknya warna putih, lalu ada gambar TWS dan smartwatch-nya, kemudian ada tulisan smartwatch TWS headset 2-in-1 ergonomic design. Di samping ini polos ya, nggak ada keterangan apa-apa. Lalu di belakang ada spesifikasi singkat. Ini ada modelnya X7 menggunakan konektivitas Bluetooth 5.0. Charge voltasenya 5 volt ya. Terus untuk baterai headsetnya itu 30 mAh ya, jadi masing-masing 30. Kemudian ada charging modul atau smartwatchnya ini memiliki baterai 250 mAh. Kemudian ada water resistant IPX7, berarti kuat kecipratan air nih guys. Lalu di sini ada menu-menu unggulan ya dari smartwatchnya. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, kita langsung unboxing ya guys. Oke, jadi di dalamnya ini ada smartwatchnya ya, lalu ada kedua TWS-nya dan ada strap nih guys di sini. Oke, kita lihat ya nanti satu-satu. Terus coba kita buka lagi di dalamnya ada apa. Oke, di dalamnya lagi ada buku panduan ya guys. Lalu ada ini apa ya, kabel charging ya. Ini pin 2 pin ya. Ini magnetik. Oke. Lalu ada ini ada ear tips cadangannya guys, kalau kalian mau ganti ear tipsnya di TWS. Oke, itu aja ya yang ada di dalam kotaknya nih guys. Ya, ini dia guys penampakan dari smartwatchnya. Kalau kita lihat masih ada plastik pelindung layar. Untuk layar sebesar 1,3 inci, sedangkan untuk diameternya ini sebesar 45 mm dengan ketebalan sekitar 12 mm ya guys. Di bagian samping layarnya ini ada aksen menit berbahan glossy. Untuk bahan case-nya menggunakan aluminium ataupun zinc alloy. Sedangkan untuk bagian belakang masih menggunakan bahan plastik. Di bagian belakang ada sensor dan 2 pin magnetik untuk ngecas ya guys. Di bagian sisi kiri smartwatchnya ini ada satu tombol yang biasanya untuk tombol on off ataupun back. Di bagian kanan masih kosong ya. Lalu untuk membuka smartwatch ini kita tinggal congkel di bagian bawah nih ya guys, seperti ini. Nah, ini mudah ya. Tapi cukup kuat juga untuk magnetnya nih guys. Di sini ada 2 magnet ya. Dan kalau kita lihat di sini ada TWS-nya. Jadi untuk cara ngecasnya, TWS-nya kita taruh sini guys. Di atasnya ini ada pin untuk ngecas HP-nya nih guys. Masing-masing ada 2. Jadi kita tinggal tutup. Ini otomatis smartwatch-nya sedang mengecas TWS ya guys. Ya, kita akan bahas untuk menu-menu yang ada di smartwatch-nya nih guys. Kalau kita tahan lama di bagian watchface, ini akan memunculkan watchface bawaan ya guys. Ini ada sekitar 4 atau 5 yang bisa kita pilih. Kemudian kalau kita slide bagian atas, di sini ada
indikator pengisian TWS-nya, kemudian ada menu toggle. Lalu kalau kita slide bagian kiri, di sini ada menu-menu pintasan atau recent apps ya yang sudah kita gunakan berbentuk icon, dan ada menu cuaca serta menu sport. Kemudian kalau kita slide bagian kanan, di sini ada pedometer, ada heart rate, ada sleep monitor, dan ada pilihan untuk menambah menu yang kita inginkan nih guys. Kalau kita slide bagian atas, di sini ada menu message ya guys. Oh iya, untuk jenis layarnya ini masih menggunakan IPS ya guys. Kalau kita lihat sih resolusinya ini cukup bagus, 360 x 360 pixel. Kemudian kalau untuk masuk ke menu utamanya, kita bisa klik tombol sekali ya guys. Ini bisa masuk ke menu utamanya. Di sini ada menu-menu seperti stopwatch, timer, kemudian ada latihan pernapasan, ada cuaca, ada blood oksigen, ada blood pressure, sleep monitor, ada heart rate, dan ada menu olahraga nih guys. Di sini menu olahraganya ada basketball, soccer, elliptical, cycling, hiking, running, dan walking. Ya nggak cukup banyak sih ya, cuma ya wajar lah. Kemudian untuk mengganti menu utama, kita bisa dengan cara langsung ya guys. Ini klik 2 kali. Nah ini akan berubah ke style lainnya untuk menu utamanya ya guys. Kalau kita klik 2 kali lagi juga sama nih guys, kita pindah ke style yang lainnya. Ya guys, untuk strapnya masih menggunakan bahan karet ya atau rubber dengan besarnya ini sekitar 20 mm dan masih bisa diganti-ganti ya guys. Untuk digunakan ini cukup nyaman, walaupun agak sedikit tebal, tapi tidak terlalu kelihatan ya guys. Oh iya guys, untuk aplikasi yang nanti digunakan menyambungkan smartwatch ini ke HP, itu kita gunakan FitCloud Pro ya. Bisa kalian download di App Store ataupun Play Store. Kalau sudah kita download, ini tinggal kita sambungkan aja ya, kita hubungkan dengan smartwatchnya. Kalian tinggal aktifkan Bluetoothnya, lalu kalian cari ya Bluetooth dari si smartwatch ini guys. Namanya X7859 nih. Kita tinggal hubungkan nih guys. Ya, jika sudah terhubung, kalian bisa setting smartwatchnya di aplikasi ini ya guys. Seperti notifikasi, ini adalah pilihan aplikasi mana saja yang kalian inginkan notifikasinya muncul di smartwatch. Kemudian ada seperti dial library, di sini ada watchface tambahan ya guys. Jadi kalian bisa download dan kalian sinkron ke smartwatchnya. Kemudian ada laporan cuaca, lalu ada angka untuk membangunkan seperti ini ya guys. Jadi kalau kalian miringkan smartwatchnya, kalian akan lihat layarnya menyala. Kemudian ada pengukuran denyut jantung yang meningkat ya, ini bisa kalian aktifkan. Lalu ada preferensi mindset atau tangan mana yang kalian gunakan untuk smartwatch. Lalu ada tampilan jam ya, di sini ada pilihan 12 ataupun 24. Di aplikasi ini juga kita bisa lihat menu untuk kegiatan sehari kita ya. Ini kalian bisa pantau di menu home ya guys, atau menu beranda. Oke guys, sekarang kita akan coba untuk menghubungkan TWS yang ada di dalam ini ke smartwatch, ke smartphone ya guys. Jadi kita keluarkan dulu. Untuk menghubungkannya, kalian tinggal masuk ke Bluetooth ya guys. Coba kita lihat di sini, kita buka Bluetooth, menu Bluetooth. Nah, di sini ada tulisan X7 Audio, lalu kita klik aja untuk memasangkan, dan sini kita izinkan ya. Lalu kita pasangkan ya guys.
dan sudah terhubung. Status baterai 100 ya. Di sini kalau kita lihat ya, di sini ada bulatan ini nih. Ini adalah area sentuhan untuk digunakan di TWS ini guys. Dan untuk kegunaannya atau untuk cara pengoperasiannya di sini sudah dijelaskan ya. Di sini kalau kita lihat 4 kali klik itu untuk pairing, lalu ada press 2 detik untuk turn on ya, untuk menyalakan, lalu 1,5 detik untuk reject atau untuk menolak panggilan, kemudian 3 detik untuk mematikan si TWS nya nih guys. Kemudian untuk double klik itu kita bisa gunakan untuk menjawab telepon. 4 kali klik itu untuk menggunakan Siri ya guys. Lalu kemudian untuk double klik the key untuk play atau pause ya, ini untuk mendengarkan lagu. Kemudian untuk triple klik atau 3 kali klik di bagian kiri ini untuk previous atau balik ke lagu sebelumnya. Kemudian untuk triple klik di bagian kanan ya, kanan TWS ini untuk next nih guys. Ya, untuk penggunaan TWS-nya seperti ini ya guys. Ini sebelah kiri ya. Jadi kita masukkan seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan juga ya sama ya. Ini kita masukkan seperti ini. Untuk tingkat kenyamanan cukup nyaman ya guys, karena pemasangannya itu sesuai dengan bentuk telinga kita ya. Lubang telinga kita. Untuk kualitas suaranya ya cukup baik lah ya untuk seharga ini. Kalau saya dengar suara untuk treble-nya ya bagus, tapi untuk bassnya ini kurang ya guys. Jadi jatuhnya itu lebih ke cempreng jadinya kalau suara ya. Tapi ya cukup bagus lah ya, tapi jangan juga berharap lebih. Ya itu aja ya untuk review dari TWS nya nih guys. Cuma memang ini membuat kalian lebih praktis ya, membawa smartwatch dan TWS di satu tempat nih guys. Itu keuntungannya. Oh ya guys, untuk pengecasan ya, ini kalau kita cas smartwatchnya otomatis untuk TWS nya juga ikut ke charge nih guys. Kalau kita lihat, nah dua-duanya ngecas dan smartwatchnya juga ikut ngecas ya. Sedangkan untuk waktu pengecasan dari 0 sampai 100 ya, untuk smartwatchnya ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Sedangkan untuk TWS-nya itu sekitar 30 menitan nih guys. Untuk ketahanan baterai ini saya tidak jamin ya guys, karena memang baterai jamnya ini selain menguras baterai dari pemakaian, tapi juga dikuras oleh TWS-nya nih guys. Jadi kalau kita pakai TWS-nya dan baterainya lowbat, lalu kita ngecas pakai smartwatch ini, otomatis smartwatch-nya akan lebih cepat habis baterainya guys. Oke guys, untuk kesimpulannya, smartwatch ini diciptakan bagi kalian yang nggak mau ribet alias yang mau simple-simple aja. Karena di satu device ini kalian bisa dapat 2 keuntungan atau 2 kegunaan. Pertama dari smartwatchnya, lalu ada di TWS-nya nih guys. Untuk smartwatchnya sendiri ini cukup bagus ya, di sekitar harga 600-an kalian bisa dapat smartwatch yang menunya cukup bagus, lalu tampilannya cukup bagus, dan build quality-nya cukup bagus juga. Sedangkan untuk TWS ya, ini memang suaranya tidak terlalu bagus, tapi untuk tingkat kenyamanan dan tingkat kesimpelannya cukup bagus nih guys. Oke, buat kalian yang tertarik untuk beli smartwatch ini bisa lihat linknya di deskripsi ya guys. Untuk video kali ini saya cukupkan dulu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Yang belum subscribe, tolong diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari Keki Gadget. Terima kasih.